Oh halo, are you people ready? Ketemu bersama kami di pagi-pagi. Halo semuanya, kembali lagi di pagi-pagi. Di pagi-pagi kali ini kita bakal ngebahas salah satu TV show juga yang kita berdua suka. Baru-baru ini udah kelar. Dia adalah 2521. Yeay, dan kalian bisa nontonnya di Netflix. Masih ada, jadi kalau kalian belum nonton, buruan nonton di Netflix. Abis itu baru nonton video ini, karena video ini berisikan spoiler. Twenty-Five, 21 itu adalah teen romance bisa dibilang ya. Latar belakangnya tahun 98, lagi zaman krisis IMF-an gitu. Terus ada satu anak SMA namanya Nahido yang dia suka fencing, terus pingin terus jadi atlet fencing. Terus ada juga Becky Jin yang dia datang dari keluarga yang tajir banget. Terus gara-gara krisis moneter ini jadi bankrupt, dia tiba-tiba jadi harus tinggal sendiri, harus nge-cancel kuliah dia dan segala macem. Terus ada beberapa karakter-karakter lainnya, tapi intinya dua orang ini sih. Main cast-nya sendiri jadi ada Kim Tae-ri memerankan Nahido, terus ada Nam Joo Hyuk memerankan Becky Jin, terus ada Bona sebagai Ko Yurim, Cho Yun Wook sebagai Moon Ji Woong, Lee Joo Myung sebagai Ji Seung Wan. Yang aku suka adalah retro vibes-nya sih. Mungkin ini buat nerusin apa yang udah dilakukan oleh Reply juga sih. Terus ini mau dicoba di Reply lagi di tahun 98, akhir-akhir 90-an menuju awal 2000-an. Nah, itu kayak dibuat editannya, terus apa yang terjadi saat itu juga dibuat serealistis mungkin gitu sih. Kalau aku sukanya Nahido di sini tidak diperlihatkan sebagai cewek-cewek feminim pada umumnya gitu. Dia tomboy-tomboy. Dia kayak bener-bener teenager biasa gitu deh, yang free spirit, YOLO, nggak suka belajar gitu. Pokoknya pinginnya main, pinginnya ya olahraga. Terus dari styling bajunya, styling rambutnya itu menurut gue sangat-sangat realistis ya. Poninya nggak jelas kan, kayak gitu tuh anak sekolah tuh kan kelamaan di sekolah udah butek gitu-gitu kan. Jadi berantakan tuh dapet banget sih. Oh, yang aku suka juga semua orang tuh mendapatkan cerita yang cukup gitu loh, yang karena ini kan cast-nya itu assemble gitu ya, ada 5 main cast-nya. Kelima-limanya tuh mendapatkan cerita yang cukup dari 16 episode ini, dan semuanya tuh punya kekuatan masing-masing. Kayak misalnya si Ji Seung Wan, dia punya sisi idealis banget. Belum bisa nih gue kompromi pada dunia, sesuatu yang sebenarnya unrealistic buat kita. Tapi itu juga yang aku suka banget sih dari si drama ini. Si Ji Seung Wan ini dia kan sebenarnya cuma ketua kelas doang ibaratnya ya. Ibaratnya hidupnya lurus-lurus aja kan, iya, harusnya. Terus tiba-tiba dia bisa standing up against si teacher ini yang abusive ini. Terus decide oke, gue cabut sekolah aja gitu. Karena dia bilang ya hidup gue lurus-lurus aja, nah, gue itu pingin have fun sekali-sekali. Itu kayak wow, keren banget. Ngebikin kita tuh jadi rooting for her gitu loh. Benar. Terus yang aku suka juga, biasanya kan kalau kayak ketua kelas atau orang-orang yang pinter gitu kan gak asik gitu kan. Tapi dia tuh asik gitu loh dibikinnya karakternya. Jadi tetap bisa nyambung sama Hido yang di sekolah tidur doang, atau temennya si Jung yang dia nggak jelas mau ngapain, dia tetap vibing aja gitu sama yang lain. Dia ibaratnya belajar buat diri dia sendiri gitu loh. Setiap dia sama Becky Jin juga aku suka cara dia tiba-tiba annyeonghaseyo gitu jadi hormat gitu. Itu lucu sih. Tektokan semuanya sih antara Ji Seung Wan sama si Becky Jin, dan Becky Jin juga sama Moon Ji Woong juga. At the end mereka jadi kayak brother gitu. Interaksi dan pendalaman karakter dari kelima orang ini cukup gitu. Cuma gue kan selama ini nggak pernah nonton dramanya si Nam Joo Hyuk. Selama ini tuh ngeliat dia cuma jadi karakter muda gitu loh. Jadi di sini agak aneh ngelihat dia itu yang di look up sama si Moon Ji Woong gitu. Oh iya. Jadi senior gitu, agak-agak beda aja gitu. Fokus ceritanya itu tidak ke cinta-cintaan antara si Nahido sama Becky Jin. Itu aku suka. Jadi fokusnya bener-bener gimana si Nahido itu pingin jadi atlet, terus gimana persahabatan dia penuh drama sama Ko Yurim gitu kan. Karena selama ini aku kira tuh si Ko Yurim awalnya cuma jadi kayak that perfect character gitu loh, karena kan udah dapet gold medalist, terus dia dari keluarga yang kurang mampu, terus akhirnya jadi disenangin sama semua orang gitu-gitu. Tapi ternyata ada drama juga bareng sama si Nahido gitu awal-awalnya. Itu sih dibuat sekompleks itu, I appreciate that. Kayak pelan-pelan gimana cara akhirnya mereka
mereka dibuat dari yang kayak bener-bener menutup gitu sampai yang akhirnya mereka jadi sahabat banget gitu, itu kayak lucu sih jalan ceritanya. Betul, dan menariknya kan si Koyurim ini sebenarnya tahu Nahido kan, terus dia itu agak-agak curhatan dan gak suka sama Nahido karena sebagai defense mechanism dia kan, kan dia sebenarnya takut tahu nih anjir Nahido tuh jago sebenarnya, terus dia pernah ada trauma dikalahin gitu, segala macam. Nah itu menurut gue tuh menarik banget, ngasih lihat bahwa oh ternyata seorang sehebat Koyurim aja dia punya insecurity juga, dan gimana dia akhirnya bisa overcoming insecurity dia. Kan dia Indian tetap bilang gue tetap takut kok sama lu, tapi at the same time sekarang dia mencoba untuk mengganti mindset dan behavior dia ke Nahido juga supaya nggak jadi toxic gitu loh, tetap bisa temenan. Karena ujung-ujungnya mereka tuh sebenarnya temenan baik dan sebenarnya nyambung banget gitu kan. Ternyata dari chattingannya cocok, nyambung gitu ya. Salah satu yang aku suka adalah pesan dari ceritanya soal it's okay to give up gitu loh ya. Karena selama ini kan TV show gitu kan emang pengen nyemangatin kita, ayo semangat mengejar cita-cita gitu. Apalagi dengan tema yang kayak olahraga gitu-gitu kan biasanya emang striving to be number one gitu kan. Nah tapi ini bahkan nyelipin ada satu episode yang pengen baking sama Ji Sung Hwan yang menyerah sama sekolah. Jadi dua orang kan it's okay to give up gitu kan. Ya itu aja sih aku suka aja sama pesan itu. Nah yang pingin baking itu juga bagus tuh, ibaratnya kan si coachnya Samnya bilang lu udah ngefencing dari dulu gitu, dari lama banget, ini lu yakin mau tiba-tiba ganti gitu kan. Kalau kita di hidup kita pasti kan kayak pingin ganti karir, aduh sayang banget soalnya udah lama berkecimpung di sini, nanti sia-sia waktunya. Atau misalnya kayak kita pingin ganti major kuliah aja, aduh udah keburu nyemplung, udah semester akhir gitu kan, takutnya sia-sia. Tapi bener sih kata kamu, film itu ngasih lihat ya regardless kalau emang udah nggak ngerasa fun lagi ya udah gitu, nggak usah dipaksain. Yang aku suka juga dari coachnya ada dia sengaja ngebuat si orang yang mau pengen baking itu dibuat sampai lu bisa sampai quarter final sesusah itu, supaya lu tahu nanti begitu lu ngerjain baking terus lu susah, lu ingat gimana susahnya lu memulai hal ini gitu. Betul, dan si Samnya ini tahu, mungkin dia pernah go through that ya karena dia dulu kan atlet. Kalau orang mau give up itu bener kata dia, ini antara lu lagi di selam atau lu emang bener-bener udah nggak fun lagi gitu. Jadi bener-bener ngetes, ngasih lihat nih, lu compete dulu deh, lu rasain rasanya menang. Kalau misalnya fun lagi, oh berarti ternyata gue kemarin cuma di selam doang gitu. Ternyata bener dia bahkan udah menang pun ya deh gue udah gak fun lagi gitu kan. Aku suka drama around fencingnya juga. Mereka pas lagi kompetisi ada teriak-teriakannya, kita tuh dapat serunya gitu loh, seakan-akan juga beneran nonton kayak orang lagi kompetisi beneran. Terus gimana mereka pas ngomong ke reporter itu, reporter suka muter-muter omongan gitu kan. Drama-drama itu sih. Terus yang gimana si Koyurim harus dilanda, nih gue pilih keluarga gue atau keluarga negaraan gue ya gitu. Terus ada dia memilih ganti keluarga negaraan. Terus gimana orang-orang Korea itu ya self-substantially sih kayak ngerasa si Koyurim ini traitor gitu-gitu kan. Hal-hal kayak gitu sih yang aku seneng, gak cuma kompetisi doang, seru-seruan di fencingnya, konflik-konflik yang diberikan sangat menarik. Iya betul. Terus yang akhirnya si Baek Hee-jin juga jadi reporter, terus dia juga harus gimana nih idealisme gue sebagai, ini gue temen kah atau gue sebagai reporter kah, ini gue mesti pilih apa. Bagus sih mereka nggak intertwinein antara dua dunia ini, dunia olahraga dan dunia jurnalistik. Aku juga suka pas actingnya Baek Hee-jin yang dia abis nge-report soal Koyurim ya kalau nggak salah. Terus dia di tunnel itu dia nangis. Bagus tuh si Nam Dosan. Main Dosan kan gue. Nam Juyok meranin di situ. Meraninnya bagus. Kayak selama ini dia stay cool. Terus di antara grup itu dia yang jadi orang paling dewasanya, kayak paling bijaknya. Ada satu masa di mana dia gila anjir, gue broke down banget. Di situ yang jadi kayak breaking point bahwa kalau gue bakal harus ngelakuin ini ke Nahido, gue bakal bisa nggak ya ini gue ngelakuin ke Koyurim aja gue sampai se-breakdown ini gitu. Iya betul. Terus aku tuh juga suka sama ini sih, yang pas nonton aku bete. Contohnya kayak pas gini, yang tiba-tiba dia mau apply buat jadi koresponden di New York. Itu aku bete kayak, lu tuh kayak nggak ada plan banget sih hidup lo gitu kan. Lu sebenarnya mau ngapain sih? Pacar lo tuh nungguin di Korea gitu. Tapi at the same time, that's what 20-year-old would do gitu loh. Anak muda, dia pernah punya pengalaman keluarganya bankrupt, lagi at the top of their career gitu. Udah pasti kayak gitu sih, dia akan ada sisi spontanitasnya gitu. Dan nggak semuanya akan dia planning sih. Mungkin aku di posisinya si Baek Hee-jin juga akan kayak gitu sih. Ada pacar gue iya, tapi at the same time gue juga karir gue nih, gue mau milih apa ya, milih karir gue kah, apa milih relationship gue kah gitu. Itu aku seneng sih di situ Baek Hee-jin itu tetap jadi flawed karakter yang manusiawi juga gitu. Scene favorit aku pas scene nyokapnya Hido tiba-tiba nangis breakdown. Wah itu gue suka banget. Kayak akhirnya benteng lo runtuh, lo bisa being vulnerable depan
anak lu? Buat aku tuh sebenarnya biasa aja sih, cuman aku tahu kamu bisa sangat relate sama karakter Ibu-ibu so kuat. Aku tuh kurang suka ya sama orang tua yang dia tuh di depan anaknya kuat-kuat gitu, padahal gue tahu lu sebenarnya nggak kuat kan. Gue tahu lu sebenarnya pingin nyerah, lu pingin curhatkan ke gue, udah nangis aja, ngomong aja nggak apa-apa gitu. Jadi kan si Paul itu kan nonton duluan, gue nonton belakangan gitu. Jadi ada beberapa episode yang Paul tuh udah nonton, terus gue belum. Pas ngeliat si ibunya nih ibunya kena mental ya gara-gara bapaknya meninggal. Terus kayak Paul, kok kamu tahu siang gitu. Ini tipikal banget nih kayak gini nih, kan defense mekanisme seperti ini. Yang aku nggak suka sebenarnya adalah development karakter dari Becky Jean, karena kan dia dibuatnya adalah orang yang selalu pengen ngurusin ini sendiri. Orang-orang nggak tahu dia kayak mendem itu semua sendiri. Developmentnya dia berubah, mencoba menjadi orang yang kayak ngomong gitu, ngasih tahu, nge-share apa yang dia rasain. At the end tuh Amanda ke US gitu-gitu kan dia balik lagi gitu menjadi orang yang mendem lagi. Ya udah diputuskan karena itu juga. Tapi kayaknya aku ngerti deh yang kenapa dia balik lagi kayak gitu. Aku nggak suka aja maksudnya kayak Ya, gitu aku ngerti. dibuatnya. Tapi aku ngerti juga seandainya si Becky ini orang beneran ya. Dia tuh kayaknya tuh tipe orang yang kalau misalnya lagi ada masalah, dirinya lagi nggak oke, dia akan mendem. Kayak contohnya kan bener yang di awal-awal dia mendem kan, pas dia lagi struggling banget cari kerja nggak dapat segala macem. Nah pas dia lagi oke, ya udah dia normal aja cerita. Nah pas di New York itu dia juga lagi masalah kan, karena dia kerja mulu, deadline, terus ngeliat orang-orang lagi 9/11 lagi macem-macem gitu. Sama circumstances dari breakupnya aja sih yang aku gak suka. Ini kan berarti udah 2 kali breakup ya? Ada yang dia di tengah-tengah season tuh balik lagi gitu. Bukannya normalnya kayak gitu ya? Kalau aku nggak masalah sama mereka itu akhirnya going different ways, karena banyak emang kayak gitu kan. Yang aku nggak suka itu cara mereka mengemasnya, kayak yang pas scene yang di tunnel, yang si Nahido sama si Becky Jean lihat-lihatan, terus Nahido tuh kalau nggak salah ngebacain diary dia gitu loh. Jadi mereka tuh lihat-lihatan sambil bermonolog di dalam otak sendiri-sendiri gitu. Nah itu aku kayak agak-agak cringe sih bagian situ. Aku tuh suka mereka going separate ways karena itu very realistic ya menurut aku. Dan biasanya kan kalau orang going separate ways itu, aku ya ngelihatnya dibandingkan kamu musuh-musuhan, lebih dewasa kamu kayak gitu. Terus the fact that si Nahidonya udah preparing herself untuk kayak gue udah tahu kok kita bakal kayak gini gitu dari awal juga, kayaknya kita juga bakal putus deh. Gue ngerasanya itu kayak wah lu muda-muda gini dewasa juga ya gitu, bisa kayak gitu ya. Itu aku suka. Cuma pas mengemasnya di sini tuh kayak apaan sih? Ya udah kalau misalnya going separate ways gitu. Why do you have to make it so dramatic? Kalau aku sebenarnya nggak masalah soal itu sih, karena ini kan cara menceritakannya based on diary seseorang gitu kan. Jadi kayak penempatan di mana ngasih tahu lagi penontonnya bahwa ini based on diary lo gitu, makanya dibuatnya sedramatize itu gitu. Banyak hal-hal yang supposedly cringy, buat aku nggak terlalu cringe sih. Ya kayak misalnya dialog mereka satu sama lain di jembatan, emang itu berasal dari isi diary, emang kayak gitu sih. Aku agak-agak cringe sih ngelihatnya. Aku nggak suka sama cast Nahido dewasa. Mungkin karena dia itu orang Broadway kali ya. Jadi berasanya kayak nggak nonton drama, atau nggak nontonnya kayak drama sekolah. Tiap kali dia muncul, dia senyum-senyumnya, gerak-geriknya, kayaknya karena dia artis Broadway deh. Jadi dia kebiasaan tuh everything dia agak-agak lebayin gitu, di Uber Tribenin gitu sih. Kayak Hido tuh dulu orangnya casual banget, selewean banget. What happened to her sampai-sampai hanya karena dia udah jadi istri dan punya anak, tiba-tiba jadi kayak gini gitu. Mungkin dia nggak kebayang Kim Tae-nya bakal mainin Nahido-nya kayak gitu kali. Kayak gimana gitu ya. Jadi dia mungkin kalau ngebaca skrip doang, ya kayak gitu. Jadi karena kan mereka mungkin syutingnya sama kan waktunya kan, nggak yang nyelesain yang pas time dulu baru present time. Pas gitu. reading mungkin mereka juga nggak ada saling ngobrol. Lu mau kayak gimana nih? Gue kayak gimana? Soalnya basic kita one person nih gitu kali ya. Menurut aku ya kayak ini mungkin unpopular opinion ya. Present time scene itu unnecessary sih, nggak perlu ada. Menurut aku ya udah lu jalanin aja, berhenti di sampai ya udah akhirnya mereka going separate ways. Nggak perlu nyeritain apa. Aku setuju banget. Nggak tahu, cuma pengen nunjukin bahwa oh ini semua tuh kisahnya based on diary-nya yang ditemukan oleh anaknya. Nggak tahu kenapa itu harus ada gitu loh. Aku ngerti ya yang bagian anak ya, karena mungkin mereka butuh seseorang untuk carrying that diary gitu, Iya, untuk menceritakan itu. Aku ngerti. Tapi kayak yang ada tiba-tiba ke rumah sakit sama emaknya, tiba-tiba pegangan tangan, tuh kayak apaan sih lu gitu kan. Terus yang dia balik lagi ke tunnel itu kayak why do we have to watch this? Nggak tahu karena case-nya apa karena emang itu the whole thing
nggak Menurut aku necessary. nggak necessary aja. Aku fast forward di bagian situ. Menurut aku juga ya, kayaknya berhenti di episode 15 udah selesai gitu. Iya. Episode Agak 16 tuh stretching sih. so bad. Biasanya kan orang-orang episode terakhir yang paling peaknya ya. Ini malah aku agak sedikit kecewa Kayak sih. di stretch gitu loh for no reason. Iya. Kayak kalau kalian belum nonton, nontonnya 1-15 aja. Abis itu kalian nggak terlalu banyak missing anything sejujurnya. Indian suaminya nggak tahu siapa. Kan sebenarnya itu kan yang ditunggu-tunggu sama orang-orang. Satu lagi yang sangat-sangat, bukan sangat ya, agak mengganggu gue adalah cast adenya Becky Jean ya. Ngomongnya dia umur 15 ya, tapi kelihatan banget itu anak umur 20. Sumpah, kenapa nggak casting orang lain sih? Atau nggak bocah beneran aja lu cast? Nggak believable itu adenya Becky Jean. Nggak mirip sama sekali. Gue ngerasa, lo anak pungut ya? Apa ini hasil perselingkuhan? Mama kedua, mama pertama, kayak lu siapa gitu, tetangganya sebenarnya ponakan tapi diangkat anak. Udah sih, aku list ya what I don't like itu doang. Selain itu banyak juga kontroversi di show ini, mulai dari writernya itu pernah di-accuse plagiat, jadinya dianggap ini karyanya plagiat nih gitu. Ada juga masalah soal Meromantisasi hubungan di bawah umur. Menurut kamu itu gimana ya? inappropriate sih. Kalau menurut aku I don't mind at all. Kalau misalnya ada yang nggak setuju nggak masalah ya. Terus mungkin aku juga kurang educated soal minor relationship, bisa jadi juga ya. Cuma pas nonton itu masalahnya si 2521 ini kayak yang kita bilang di depan, bener-bener nggak fokus ke romance gitu loh. Romance-nya dikit banget. Skinship aja paling banter cuman pack doang. Lebih ke mereka tuh growing up bareng-bareng dan figuring out bareng-bareng gitu loh. Di sini sih mungkin yang bikin ambigu. Menurut aku sayang aja udah dari awal dibikin fokusnya kayak gitu. Ngapain tetap memaksakan ada kiss scene itu supaya ini ada Itu romantiknya. good point sih. Cuma kalau dari aku responnya realistisnya kayak gitu. Kalau kamu pacaran SMA juga at least ada cipokannya sekali lah. Problematiknya adalah si pacarnya udah bukan anak SMA lagi ya. Ini gitu. sangat abu-abu sih. Kalau aku kebetulan tipe yang aku ngerti kenapa orang mempermasalahkan itu, tapi aku pribadi nggak terlalu mempermasalahkan karena dari yang aku tangkap mereka tuh nggak emphasizing romance sama sekali. Tapi aku ngerti kenapa ada orang-orang yang merasa ini problematik. Prontong gimana prontong? Share your thoughts juga soal ini, karena kita berdua berbeda nih pendapat soal masalah ini. Iya betul. Bahas lanjut di komen. Selain itu, kamu tahu kan yang dia di belakang-belakang bilang, gue tuh selalu mikirin soal baju gue kayak gimana, karena gue tahu lo bakal nonton gitu. Iya. Tapi dia make latar belakangnya itu adalah 9/11, itu kayak sedikit inappropriate buat orang-orang gitu loh. Kamu setuju nggak? Agak sedikit nitpicking sih kalau part yang itu. Iya, itu it's reaching too much menurut aku. Dia mendapatkan impact yang banyak banget juga psychologically gitu. Dan you can be both, you know. As a human, kamu bisa pingin looking good in front of your partner, tapi at the same time kamu Tetap berempati. fokus. Manusia tuh bisa multitasking ya. Kegiatan aja bisa multitasking, sambil nonton, sambil makan, sambil main HP bisa, apalagi psychologically. Kemarin itu ya pas kita ngomongin Our Beloved Summer, teman-teman juga pada pingin kita ngomongin soundtracknya. Kalau sekarang soundtrack yang paling nyangkut di kuping ya Wonstein lah. Oh, keren. Wonstein kalau Wonstein. aku. Iya, bagus itu lagunya lagunya bagus itu. sih. Dan cocok banget si Wonstein suaranya. Gue personal suka sama suara Wonstein sih. Udah gitu kan Gita suka yang coba kamu ikutin yang dia nyanyi di lagunya MOM. I hope she nah. Ya itu juga. Sama With dong. Ije hamke goroyo. Kayak lagu perpisahan anak SMA. Iya anjir. Gini nih. Sone sodana. Na. Terus guru yang perpisahan anak SMA. Guru pensiun. Kita nyanyi buat guru. Kayaknya emang pengen ngikutin hospital playlist banget ya. Iya. Pengen Tapi nyoba. kan hospital playlist tuh pada bisa nyanyi masalahnya. Oh iya, terus tuh kita sempet kaget pas si Kim Juno ada bikin cameo. Iya. Karena tuh kan kita nonton Ochota Avengers. Terus dia tuh salah satu dari si kesebelasan gitu. Terus kayak ada dia. Jangan-jangan nikahnya sama Kim Juno. Iya, karena kita mikirnya pertama-tama tuh kayak Kim In Che, Kim siapa? Kim pemain fencing yang kita tahu ya Kim Juno itu. Nah, kita mikirnya oh
oh ended up ntar Naido sama Kim Juno nih. Taunya nggak ada dia. Pokoknya nggak dijelasin, kalau gitu kan nggak perlu ada present. Iya emang case-nya itu nggak perlu kan, dia bisa separan duit ya kan, bisa menghemat uang, menghemat waktu kru-krunya. Mungkin yang tadinya syutingnya 30 hari jadi 25 hari gitu. Oke, itu aja teman-teman bacot-bacotan kita soal 2521. Kalau kalian ada yang setuju, ada yang nggak setuju, atau mungkin ada yang kalian suka atau kalian nggak suka tapi belum kita mention, boleh banget kalian lanjutin perdebatannya di comment section di bawah. Di comment section. Dah, kita mau cabut dulu. Mau kemana baru? Kita mau caps dulu nih ya. DJ Hamke Koroyo. Dadah. Jangan lupa subscribe guys. Nanti di fade out ya. Kayak musik-musik zaman dulu. Iya.